Oke teman-teman penonton setia di channel kami, saat ini saya mengikuti teman-teman yang akan menemui orang yang mana dia pernah menjalani ritual bertemu dengan siluman ular. Uniknya orang ini petani tulen yang mana kerja di persawahan sampai sore hari. Pada saat itu sekitar pukul 4 waktunya pulang, dia ditemui oleh siluman ular yang menjadikan saya penasaran. Cerita orang ini ketemunya di pinggir sungai. Sungainya di area persawahan seperti ini, tapi ternyata di situ ada tempat siluman ular yang kaya harta dan minta dinikahi oleh orang ini. Nah, kita sekarang menuju ke tempat persawahan orang yang pernah menjalani ritual, dan dia juga ditawarin oleh siluman ular harta yang begitu banyak, dan syaratnya dia harus menikah. Nah, di depan ini tempatnya orang yang akan ditemui teman-teman. Nanti kita bisa mendengarkan apa yang dikatakan orang ini. Saya dengar namanya Pak Dudung. Ya, sebentar lagi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dudung. Mari kita dengarkan. Dulu itu pada waktu tahun 2011-2012 memang sebagaimana yang dulu diceritakan sama saya, itu jelas-jelas kejadiannya, bahkan bukan mimpi, karena kejadiannya itu sekitar pukul 3 pukul 4 sore, masih ada dalam keadaan waktu bekerja gitu lah kalau dulu, karena dulu kerjanya itu sampai sore, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kerjanya itu cuman sampai waktu duhur, kalau dulu sampai sore. Makanya kejadian itu jelas-jelas kejadiannya itu masih sebelum pulang kerja gitu. Jadi sesudahnya itu kejadian pas saya dipertemukan dengan sosok seorang istri yang penampakan asal mulanya itu adalah ular. Dia sampai memperlihatkan semua kekayaan yang ada pada dirinya sama saya. Ya, saya terharu, cuman nggak jadi saya menikah dengan istri itu karena dia ingin ada gentinya, yaitu minta seorang anak laki-laki tiap tahun untuk memberi makan ayahnya, orang tuanya itu. Nah, maka saya nggak jadi, saya mundur gitu. Biarlah di suatu hari mungkin ada harta yang lebih dari itu, tapi nggak seperti itu. Tiba-tiba ya ada rekan saya, yaitu masih keluarga lah, katanya dia itu bangkrut di bidang keluarga, di bidang rumah tangga, makanya dia minta diantar. Ya, saya antar. Ternyata hartanya pun nggak diperlihatkan, apalagi untuk menikah. Dia itu gak mau sama orang itu, maunya sama si akang aja katanya gitu. Tapi ya udah, kalau gitu kita cari aja yang lain gitu. Ya ada, makanya saya penasaran. Ya, saya kembali pada orang yang pintar lah, katakan pada seorang kiai. Katanya, kalau kamu penasaran, ya cobalah, ada satu kalimat untuk membuka alam yang dikatakan alam gaib, bahkan bisa merubah yang awalnya itu adalah seekor ular bisa menjadi seorang manusia yang tidak sampai menakutkan sama kita. Makanya saya penasaran, yang akhirnya saya terima kalimat itu. Bahkan saya sempat hari ketiganya itu pergi ke suatu tempat yang dikatakan
oh di sini ada ipri, di sini ada ular, penjelmaannya lain misalkan, ya saya langsung menuju ke wilayah itu. Makanya paling utama pada hari ketiga itu saya menuju itu, kalau nggak salah itu ada di sebelah kiri Sungai Cigaleh. Kalau orang sini ya Sesak Cigaleh lah. Cuman di sana itu ada semacam tahanan saluran air yang berasal dari daerah Cibuang Jawa menuju daerah Sinargali. Di situ ada satu pohon pisang yang di bawahnya itu ada batu. Awal mulanya itu saya nggak melihat apa-apa. Datang ke lokasi itu sekitar pukul 4 sore. Habis pulang kerja saya ke sana hampir pukul 4 sore, berdekatan dengan sungai. Tak lama kemudian datang seekor ular. Ya nggak begitu besar lah, cuman sebesar pergelangan tangan saya. Tiba-tiba, oh ini atau bukan yang dikatakan ipri itu. Makanya saya mengucapkan kalimat apa yang diberikan sama kiai itu. Tiba-tiba penglihatan saya itu bukan melihat ular, bahkan batu pun bukan batu, tapi itu satu gedung yang mewah. Bentuknya itu seperti sekolah lah, cuman warna itu gentingnya pun masih baru lah, masih baru dipulas sama cat. Bahkan di itu taman-tamannya itu serba indah. Nah, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu sambil membawa anak kecil. Menurut penglihatan saya itu hampir berbandingan dengan yang dulu pernah ketemu di wilayah daerah Sinargali. Hampir gitu. Mohon maaf Pak, mungkin gini ya. Berarti kalau diurut dari cerita awal, jadi kan Pak Dudung kan mempunyai kenalan itu siluman ular yang ada di daerah sini. Cuman pada saat dikenalkan sama teman Bapak, siluman ular yang di sini tidak mau. Pada akhirnya Bapak nyari lagi siluman ular yang lain. Cuman udah mempunyai anak. Ya itu yang pertama itu. Yang pertama saya temui itu yaitu ya lokasinya di daerah Tegal Sawu lah, kalau kata orang sana itu. Ini daerah apa? Daerah Tegal Sawu katanya itu. Ya, saya tanya. Ya sebelum menanya itu saya pernah menceritakan saya itu pernah melihat harta. Ya kalau di sini harta ada. Kalau begitu saya ingin harta itu bagaimana caranya? Ya harus nikah. Bisa nggak nikah sama saya? Nah, dia bilang saya ini putri ular. Nah kalau yang dulu ketemu itu namanya itu Kamini, yang di sana itu bukan, tapi namanya itu adalah Nyai Waringin. Saya di alam sana itu perasaan cuman 1 hari 1 malam, ternyata bukan 1 hari 1 malam. Yang ada di alam manusia itu hampir 1 bulan penuh. Masih lama ya. Makanya istri saya itu sampai nanya, kok si bapak kemana aja? Katanya mau usaha. Ya iya, bilang saya ini usaha. Sebenarnya bukan usaha, tapi yaitu masuk ke alam sana. Berarti sampai sekarang Pak Dudung mempunyai kalimah yang bisa membuka kunci untuk kunci untuk masuk ke dunia siluman ular berarti. Ya pokoknya bukan hanya siluman ular, semua. Misal ada orang sampai jatuh pingsan atau bagaimana, ya coba saya membuka dengan kalimat itu apa yang dulu dia berikan. Makanya kalau Allah mengizinkan ya cepat kebukanya. Kalau tidak mengizinkan makanya saya sabar dulu sampai ya tunggulah 5 menit atau 10 menit baru kebuka. Oh misalkan ini ada makhluk lain yang mengganggu, kadang-kadang bisa seperti itu. Dulu saya mendatangi kiai, seorang orang pintar gitu. dia itu mempunyai 2 pilihan. Kata Pak Kiai, kalau kamu harta itu mau sampai anak cucu, ya makanya kamu sesudah menikah jangan sampai menggauli istri kamu. Oke saudara, itulah tadi apa yang disampaikan Bapak Dudung. Memang sepertinya
secara kebetulan aja. Jadi tidak semua orang bisa seperti itu, dan kita juga tidak usah meniru atau kita tidak usah penasaran tentang cerita, itu hanya cerita saja. Oke, kami ucapkan sampai di sini dulu dan kami undur diri. Kami ucapkan terima kasih yang sudah subscribe dan komen di kolom komentar. Yang mudah-mudahan Anda bisa mengikuti video saya yang terbaru. Sampai jumpa.